Kutukan atau kebetulan, inilah 4 momen Real Madrid juara saat Barcelona sedang sakit. Torehan domestik Real Madrid tidak terlalu baik dalam belasan tahun terakhir. Los Blancos harus mengakui dominasi Barcelona meski tak selalu demikian. Dalam 13 musim terakhir La Liga, Madrid hanya menjuarai 4 musim diantaranya, sedangkan sang rival Barcelona berhasil mendominasi karena memiliki satu pemain istimewa dalam skuad mereka, yaitu Lionel Messi. Namun sang mega bintang ini sudah tak betah lagi di Barcelona dikarenakan konflik internal di antara para petinggi Barcelona baru-baru ini. Meski juga diberitakan sempat memaksa untuk hengkang dengan nilai klasualnya yang istimewa. Ya, penyerang Argentina itu punya kebebasan untuk meninggalkan klub kapan saja di akhir musim, namun tak dikabulkan Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Messi pun memutuskan bertahan karena tak mau memperkarakan nilai klasualnya yang fantastis itu. Nilai klasual tersebut dinilai Federasi Sepak Bola Spanyol terlalu mahal dan itu melanggar peraturan yang ada. Pemilik 6 Ballon d'Or itu akan bertahan di Barcelona pada musim 2020-2021, di mana kontraknya memang baru akan habis pada akhir musim tersebut. Di sisi lain, Real Madrid berhasil menjuarai La Liga 2019-2020, seolah-olah itu adalah sebuah pertanda perubahan era bagi Barcelona seperti kasus yang pernah ada sebelumnya. Keberhasilan Madrid menjuarai La Liga dan kasus Messi baru-baru ini membentuk pola unik. Pada 4 kali terakhir Madrid menjuarai La Liga pada tahun 2008, 2012, 2017, dan 2020 selalu terjadi krisis di Barcelona. Ya, ketika Madrid juara, Barcelona sedang sakit dengan krisis internal dan permasalahan lain. Dari berbagai permasalahan tersebut, MPB Sport berhasil merangkum 5 momen yang paling panas diperbincangkan publik dunia sepak bola, dan berikut MPB Sport akan membahas 5 momen tersebut. Konflik Ronaldinho dengan Guardiola di tahun 2008. Frank Rijkaard adalah pelatih yang cukup baik untuk Barcelona saat itu, tapi entah mengapa yang diingat hanya musim terakhirnya. Rijkaard terseok-seok menuntun Barca mengarungi musim 2007-2008, namun dia gagal di Liga Champions, La Liga, dan akhirnya diminta pergi. Sebagai pengganti, Barcelona berjudi dengan menunjuk Pep Guardiola. Saat itu, Guardiola berjanji akan melakukan perombakan besar-besaran yang menurutnya bermasalah, di mana saat itu para pemain Barcelona merasa terlalu nyaman. Saat itu ada Deco dan Ronaldinho, dua pesepak bola yang sangat luar biasa. Namun Guardiola merasa dua pemain ini membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan Messi. Keduanya pun dijual dan mereka pergi dengan mengenaskan. Ronaldinho adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia, namun dia harus pergi dari Barcelona dengan cara yang menyakitkan. Akhir kejayaan Guardiola pada tahun 2012. Sulit membantah bahwa periode di antara tahun 2008 sampai 2012 adalah tahun terbaik Barcelona dalam sejarah klub. Bersama Pep Guardiola, mereka menjangkau titik tertinggi yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Guardiola merevolusi gaya bermain Barcelona seperti saat Johan Cruyff melakukannya dahulu. Namun di sisi lain, Madrid merespon dengan mendatangkan Jose Mourinho, dan di musim keduanya, Mourinho berhasil mengakhiri dominasi Barcelona di La Liga. Pergerakan Madrid ditambah konflik internal Barcelona membuat Guardiola habis kesabaran. Dia tidak mau lagi melatih Barcelona yang ternyata sudah penuh intrik internal sejak saat itu. Kepergian Neymar dan balas dendam PSG di tahun 2017. Setelah sukses menuntun Madrid menjuarai Liga Champions di musim sebelumnya, Zidane menuntun Madrid mengawinkan gelar Liga Champions dan La Liga pada musim 2016-2017, dan gelar itu pun bertepatan dengan krisis Barcelona. Saat itu Barcelona gagal total di Liga Champions. Mereka membuat comeback impresif atas PSG di Camp Nou, tapi hanya itu, tidak ada torehan yang lain yang spesial. Terlebih lagi setelah PSG mencoba membalas dendam ke Barcelona dengan membeli Neymar, dan mereka berhasil melakukannya. Neymar didatangkan ke PSG dengan mahar 222 juta euro, harga yang mengubah bursa transfer sampai saat ini. Keputusan Barcelona inilah yang memulai kekesalan Messi. Sampai sekarang, penjualan Neymar adalah keputusan yang keliru. Messi versus Bartomeu, Presiden Barcelona pada tahun 2020.
Pada La Liga musim 2019-2020, Real Madrid berhasil menjadi juara. Zidane berhasil menjaga fokus dan konsentrasi skuad yang tidak terlalu tangguh, tapi berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kekacauan Barcelona ada di mana-mana, dimulai sejak awal musim. Saat itu, para pemain pun disalahkan karena tampil buruk, padahal petinggi Barcelona pun membuat kesalahan dengan jadwal pramusim yang terlalu padat. Musim berjalan terus, Ernesto Valverde dipecat, Quique Setién jadi pengganti, Corona menyerang, dan pada akhirnya Barcelona menutup musim tanpa gelar untuk pertama kalinya dalam 12 musim terakhir. Barcelona tidak meraih satupun trofi di akhir musim, plus pemecatan 2 pelatih. Sekarang kasus itu kian memburuk dengan kemungkinan kepergian Messi di tahun 2021 pada saat kontrak Messi berakhir. Ini disebabkan tak lain oleh perseteruan dengan Presiden Barcelona, Bartomeu. Walau Messi sempat memaksa untuk hengkang, mau tidak mau dia harus bertahan semusim untuk pergi tanpa halangan lagi dari Bartomeu, Presiden Barcelona. Bartomeu diberitakan keke untuk menahan Messi untuk pergi dengan segala cara, mulai dari nilai transfer yang selangit sampai dengan permasalahan nilai klausul yang terlalu mahal dan itu melanggar aturan Federasi Sepak Bola Spanyol. Messi pun memutuskan untuk tetap bertahan karena tak mau memperkarakan nilai klausul itu. Kepergian Luis Suarez. Hengkangnya Luis Suarez dari Barcelona adalah buntut dari konflik internal yang mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kegagalan di musim 2019-2020 yang tak meraih gelar sama sekali, konflik dengan Messi, sampai pemecatan pelatih yang mengakibatkan Suarez didepak oleh pelatih baru. Menurut Sky Sport Italia, Luis Suarez marah besar dan sangat kecewa atas keputusan Barcelona mendepaknya. Parahnya, pihak klub tidak menemui sang pemain dengan cara yang sopan. Terungkap bahwa Blaugrana dengan semena-mena menghubungi Suarez via telepon. Klub menyatakan bahwa sang pemain tidak masuk dalam rencana pelatih Ronald Koeman untuk musim depan dengan tanpa rasa sungkan dalam panggilan telepon selama 90 detik, serta Barcelona juga meminta Luis Suarez untuk segera mencari klub anyar. Beredar rumor bahwa perlakuan terhadap Luis Suarez terkesan seperti perlakuan terhadap Ronaldinho dan Deco yang saat itu diklaim membawa pengaruh buruk terhadap Messi. Yang seperti kita tahu, Messi sangat dekat dengan Deco dan Ronaldinho saat itu, dan begitupun dengan Luis Suarez yang saat ini merupakan sahabat karib Messi. Messi dinilai kurang akrab dengan pemain Barcelona lainnya, utamanya penyerang baru, karena sudah terlalu nyaman bersama Suarez. Hal itu dianggap hal yang tidak baik untuk Messi dan sejatinya pihak Barcelona menginginkan agar Messi selaku kapten dan ikon tim lebih bisa berbaur dengan pemain lainnya. Begitupun dengan Suarez yang diharapkan bisa akrab juga dengan pemain lainnya, namun itu tak terjadi dan petinggi Blaugrana pun memutuskan untuk memisahkan mereka. El Pistolero sejatinya merupakan tulang punggung tim sejak bergabung dari Liverpool pada musim 2014-2015. Luis Suarez telah tampil 283 kali bagi Barcelona dan menyumbang 198 gol. Bukan hanya itu, ia juga mempersembahkan total 13 trofi, dan kini Luis Suarez resmi bergabung dengan Atletico Madrid meski sempat dirumorkan akan bertandem dengan Cristiano Ronaldo di Juventus. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune MP. Salam MPB Sport, Moto Black Indonesia.